Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu, hikmat marifat-Mu turun atas kami, anak-anak-Mu yang beribadah kepada-Mu. Roh Kudus tolong kami, hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, untuk menyampaikan hati-Mu. Biarlah benar-benar yang daripada-Mu. Ikat segala yang jahat, yang sia-sia, yang tidak berguna dalam nama Yesus. Biarlah semua yang keluar itu yang merupakan isi hati-Mu, yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kemenangan, bahkan terang-Mu lebih lagi bercahaya dalam kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dimanapun umat-Mu berada, dan kuduskanlah hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam saudaraku ya. Kita jumpa lagi. Saya percaya saudaraku sudah diberkati Tuhan. Ketika kita bisa berjumpa di dalam ibadah kita bisa berjumpa di dalam kebenaran, itu sudah dalam berkat-berkat Tuhan. Walaupun kadang-kadang yang kita lihat sepertinya tidak ada apa-apa ya. Seperti tidak ada harapan, bahkan mungkin juga kayak nggak ada jawaban. Tapi tahukah saudaraku, kalau kita berjumpa di dalam Tuhan, Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kenapa demikian? Karena kita menyembah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah, secara dunia pun kalau menyembah, wujudnya pasti dekat. Nah, sekarang mungkin kita nggak lihat Tuhan kita di mana, posisinya dia di mana, tetapi saya yakin saudaraku kalau kita beribadah, berarti kita sudah bersama dengan Tuhan. Untuk itu orang yang bersama dengan Tuhan pasti ada, maksud saya ada Tuhannya, ada kebenarannya. Ya, saya yakin saudaraku kalau Tuhan juga bisa melakukan apapun juga buat kita. Buat orang yang percaya, buat orang yang berharap, saya yakin saudaraku kalau kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, yang pasti tidak dipikirkan oleh manusia, yang pasti tidak datang dari kekuatan manusia, yang pasti datangnya dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita yang dikasihi Tuhan, kita yang beribadah kepada Tuhan, hari ini yang saya mau sampaikan judul firman Tuhan hari ini, saudaraku, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi mana yang kudus dan yang berkenan? Jadi yang kudus dan yang berkenan, itu saudaraku ya judul firman Tuhan hari ini. Jadi mengertikah saudaraku kalau kita itu sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu dengan tujuan supaya Tuhan itu berkenan. Nah, hanya apa yang sebenarnya berkenan dari kita? Ya, perbuatan kita kah atau iman kita kepada Tuhan? Maksud saya gini saudaraku ya, saya tidak bicara iman, tapi maksudnya gini, yang kudus dan yang berkenan. Saudaraku, ini sebenarnya ada bicara dua hal yang sering orang pro dan kontra atau nggak setuju, atau ada yang setuju tapi mungkin banyak juga yang nggak setuju. Kenapa? Karena yang satu bicara pertobatan, yang satu bicara persembahan. Jadi ada dua yang saudaraku perlu tahu ya. Kadang-kadang sebenarnya bertobat dulu atau mempersembahkan dulu. Saudaraku, saya diingatkan Tuhan supaya kita semua menyadari kalau ada hal-hal yang dilakukan atau bahkan mungkin yang dipersembahkan secara dunia sepertinya memang sudah cukup atau sudah benar saudaraku, tapi hati-hati dengan bicara persembahan. Karena Tuhan ya saudaraku ya, kalau kita lihat dari Roma 1, jadi judulnya yang kudus yang berkenan tadi dari Roma 1 saudaraku ya, yang ayat pertamanya juga. Lalu bicara yang mana yang sebenarnya harusnya kita kerjakan yang lebih dulu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, banyak orang kalau bicara pertobatan juga orang suka marah karena itu membongkar dosa. Nah, kalau bicara persembahan, itu lebih parah lagi. Bisa orang juga marah dan bisa juga orang gak mau ke gereja karena sepertinya kita urusin persembahan. Tapi ingat saudaraku, di dalam firman Tuhan itu jelas banget ya, kita lihat dari mulai Kejadian, saudaraku lihat itu persembahan itu sudah diperhitungkan Tuhan. Hanya ada dua saudaraku yang kita perlu lihat di situ.
yang benar-benar mempersembahkan sama yang setengah mempersembahkan. Atau bisa dibilang ya tidak sungguh-sungguh, tidak murni. Jadi saudaraku ingat, kadang-kadang kalau ngomong persembahan kan orang langsung marah kan, karena itu bicara uang, bicara harta. Langsung kesannya mungkin hamba Tuhan kalau ngomong persembahan kesannya kayak sudah langsung ngurusin harta atau ngurusin uang. Saudaraku perhatikan ya, dari Kejadian saudaraku. Dari Kejadian aja sudah kita bisa lihat dan seterusnya, karena banyak ayat-ayat yang lain yang saudaraku juga bisa dilihat ya dari orang-orang percaya yang dahulu yang sudah mengerjakan. Jadi bicara persembahan saudaraku ya, kita lihat di situ Kain dan Habil saudaraku ya, yang benar-benar ya mempersembahkan dengan benar. Lihat saudaraku, hasilnya seperti apa. Ya, yang berkenan. Jadi ini bicara yang kudus dan yang berkenan, saudaraku ya. Tentu kepada Tuhan. Jadi yang kudus, yang berkenan di sini ya kepada Tuhan, saudaraku ya. Jadi sekarang hidup kita ini yang mana yang sebenarnya yang harus kita lakukan? Persembahan dulu atau pertobatan dulu? Hari ini saudaraku pelajari betul ya. Ya, jadi yang akan dibahas di sini antara pertobatan dan persembahan. Jadi mana yang harus duluan? Penting nggak itu persembahan? Penting nggak itu pertobatan? Saudaraku nanti di bawah saya akan memberikan kepala di atas yang pertobatan itu hasilnya seperti apa, yang persembahan juga hasilnya seperti apa. Saudaraku, kalau saudaraku mau mengerti ya boleh dicatat saudaraku ya. Jadi saudaraku ada yang di sini Tuhan ingatkan kepada saya. Sering orang mungkin, dan ini yang orang tidak mau. Sering orang juga nggak mau mendengar atau nggak mau bahas atau nggak mau melakukan. Ya saudaraku, kadang-kadang karena dua-duanya ini yang banyak orang bisa benar-benar ya pro dan kontra. Karena urusannya ini sepertinya nggak harus bertobat. Sepertinya udahlah percaya, udah selamat. Kalau bicara persembahan, oh Tuhan nggak butuh uang. Saudaraku ya, Tuhan nggak butuh harta, Tuhan nggak ini. Jadi semuanya mau simpelkan, mau disingkat. Jadi kalau urusan tobat, udah percaya aja, sudah selamat, ya kan? Kalau persembahan, Tuhan nggak butuh harta. Saudaraku hari ini, ya saudaraku, kalau saudaraku bisa memperhatikan, karena ini juga harus kita bisa merasakan, bukan hanya pengetahuan, tapi kita harus merasakan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Untuk itu di sini, saudaraku nanti bisa dilihat hasil daripada pertobatan dan hasil daripada persembahan. Bagaimana caranya kita sampai akhirnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita juga bisa lihat saudaraku kalau di Yesaya 1 saudaraku, kita juga bisa lihat di ayat 16. Ini bicara pertobatan ya saudaraku ya. Kenapa? Karena di situ ada hari raya, ada persembahan yang bagus-bagus. Jadi mungkin ada orang mungkin ibadahnya hebat, ya kan? Persembahannya mungkin juga besar, tapi ada yang di sini Tuhan nggak mau, saudaraku, bahkan Tuhan juga jijik. Ya, apa bedanya kalau Kain tadi dengan panas hati, ya kan? Kain dengan panas hati mempersembahkannya, saudaraku. Jadi kalau kita harusnya panas-panas Roh Kudus, semangat ya, on fire, maksudnya api Roh Kudus, bukan panas emosi. Saudaraku harus ingat, karena di sini dari ayat 16, saudaraku, Yesaya 1 ayat 16-nya gini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kandus domba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, itu bicara pertobatan. Jadi ini sering saudaraku, orang mungkin juga kalau ngomong persembahan, mungkin yang punya harta lebih cepat memberi dibanding bertobat. Nah, cuman saudaraku harus tahu ya, di Samuel juga mengatakan lebih baik mendengar saudaraku daripada mempersembahkan. Banyak mungkin juga yang lain. Jadi lebih bagus yang mana gitu ya. Lebih berkenan yang mana. Jadi yang harus kita lakukan
harusnya yang berkenan dulu gitu ya. Yang Tuhan mau dulu, yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, apakah tubuh kita atau harta kita? Karena kalau bicara harta, tadi saya sudah sebutkan, Tuhan gak butuh harta kita. Ya, tetapi saudaraku ada di Roma 3 juga, saudaraku, itu bicaranya ya, kalau saudaraku lihat dari Roma 3 juga, Tuhan mau manusia tuh ada kembali dalam kemuliaan. Karena semua kita karena dosa kita udah kehilangan kemuliaan. Nah, bicara kita berkenan, tentu kemuliaan itu turun. Kemuliaan itu kembali, saudaraku ya. Jadi Tuhan juga mau kita ini kembali dalam kemuliaan, saudaraku ya. Saudaraku juga perhatikan di Roma 3 ya, saudaraku, kita lihat dari sini supaya kita ya, Roma 3 ya, dari ayat 3 ayat 24-nya, supaya kita juga tahu kalau saudaraku bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan mau yang aneh-aneh, saudaraku ya. Tuhan nggak mau yang tidak baik ya, saudaraku. Tuhan mau yang sesuai ya. Tuhan mau yang benar-benar, saudaraku, yang diharapkan Tuhan bukan yang nggak baik, saudaraku ya. Tuhan mengharapkan yang baik. Di sini dikatakan supaya kita benar-benar ya memahami apa sih firman Tuhan, kemuliaannya itu di mana, bagaimana Tuhan bisa manusia dibenarkan karena iman ya, saudaraku ya. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, ini kalau ngomong manusia dibenarkan karena iman tuh bagaimana, saudaraku? Apakah kita langsung beres, saudaraku? Kita perhatikan, karena seringnya ya kita pakai iman aja, udah nggak perlu bertobat. Padahal saudaraku harus perhatikan bahwa Tuhan tuh mau kemuliaannya itu kembali kepada kita, dan kita yang sudah hidup dalam Tuhan, supaya kita benar-benar bisa melihat bagaimana ya, kalau dibilang semua manusia itu sudah berdosa, saudaraku. Jadi bagaimana kita mau ada berkenan sama Tuhan kalau nggak ada, saudaraku ya. Jadi maksud saya nggak ada yang bisa diberikan yang lebih baik. Nggak ada sesuatu yang lebih baik. Nah, Tuhan mau benar-benar kita itu harus gimana caranya kita bisa kembali. Caranya kita bisa berkenan sama Tuhan, supaya kita yang hidup dengan Tuhan itu, Tuhan mau kita itu, kalau dibilang semua orang itu sudah berdosa. Semua orang sudah nggak layak, bisa dibilang. Jadi mungkinkah kita bisa berkenan gitu ya? Mungkinkah kita bisa berkenan kalau kita dibilang di sini gini, saudaraku ya. Di Roma 3:23 tuh dikatakan kan gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dari tadi saya maksudkan, saudaraku ya. Bicara berkenan, kan berarti kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Kalau berkenan, saudaraku ya. Jadi persembahan juga begitu. Kalau berkenan, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Hanya tadi dari Roma 12 ayat 1, saudaraku ya, bahwa hidup kudus kita itu yang Tuhan mau, dan Tuhan mau perkenan. Jadi saudaraku, kalau kita lihat dari Yesaya 1, walaupun mungkin ibadahnya meriah, persembahannya mungkin tambun-tambun, besar-besar, saudaraku, Tuhan jijik. Tuhan mau berperkara, Tuhan mau kita ini membersihkan diri. Membersihkan diri. Jadi intinya ini mempersembahkan dulu atau bertobat dulu. Saudaraku, dibilang lebih baik bertobat daripada mempersembahkan. Tapi apakah persembahan itu tidak penting? Saudaraku, perhatikan. Ya, dari Kejadian, persembahan yang benar itu, ya saudaraku, lihat yang dilakukannya dengan benar juga. Nah, untuk itu dari sini supaya kita semua memahami bahwa dari kita bertobat, baru kita tahu tentang persembahan. Makanya kita harus membersihkan diri dulu, memurnikan diri dulu, sampai benar-benar ngerti apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Makanya saudaraku ya, saya bisa ya merenungkan, saudaraku ya, saya bisa mendapatkan pengertian dari pertobatan ini, saudaraku. Makanya kenapa sih kok Tuhan gak berkenan dengan persembahan? Karena kalau persembahan kita itu nggak benar, nggak layak, saudaraku, Tuhan juga nggak mau. Untuk apa?
Karena Tuhan bukan mau harta kita, Tuhan mau hidup kita. Lalu dengan kita hidup yang benar dan kita berbuat yang benar, kalau tadi bicaranya juga ada anak-anak yatim, janda-janda, ya saudaraku, yang di Yesaya 1 tadi, saudaraku ya. Saudaraku, perhatikan itu, artinya kita memang mengerti tentang kebenaran, apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan saudaraku berpikir, saudaraku ya, orang kalau udah memberi, oh semua urusan udah beres. Ya, udah pasti masuk surga, udah pasti semuanya berkenan. Hati-hati saudaraku ya, kita lihat dari ayat-ayat yang lainnya. Ya, saya ambil contoh di Yesaya 1 aja saudaraku ya. Dengan perayaan-perayaan bulan baru, mungkin hari baru, bahkan juga mungkin persembahan yang besar. Kalau dibilang gemuk ya bisa aja besar. Saudaraku, orang berpikir udah berkenan sama Tuhan. Ini hari ini bicaranya yang kudus dan yang berkenan saudaraku ya. Yang kudus dan yang berkenan. Jadi kalau nggak kudus, ya pasti nggak berkenan. Tapi di sini harus kudus dan juga harus berkenan. Untuk itu, mulainya dari mana? Marilah kita sama-sama meninggalkan kejahatan. Ya, kita sama-sama meninggalkan yang nggak baik. Supaya waktu kita membawa persembahan kita, benar-benar hasilnya itu kelihatan, saudaraku ya. Jadi, yang harum, akhirnya harum, saudaraku ya. Saudaraku lihat waktu di Kejadian juga, saudaraku ya, di bagaimana Nuh, ya saudaraku, yang Tuhan janji dia nggak akan mengutuk bumi lagi. Sekalipun hatinya udah jahat ya. Karena apa? Persembahan Nuh pada waktu itu harum di hadapan Tuhan. Lalu juga ada juga saudaraku ya, kalau di Efesus ya saudaraku ya, benar-benar ya di situ juga. Kalau orang yang hidup dalam terang ya saudaraku ya, hidupnya sudah posisi memberkati orang lain gitu ya. Posisi sudah menerangi orang lain. Jadi kok saudaraku yang benar-benar ini banyak ayat-ayat saudaraku ya, yang benar-benar yang kita bawa masuk. Mana dulu ya, ini bicara yang kudus dan yang berkenan itu yang mana dulu saudaraku. Kalau tadi kita sudah lihat ya saudaraku dari Roma 12 ayat 1 saudaraku, yang pasti hidup kita itu yang sebenar-benarnya yang diharapkan Tuhan untuk benar-benar dibersihkan. Hidup kita dulu yang harus benar-benar yang Tuhan kehendaki untuk bisa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan salah saudaraku ya, kalau bicara bertobat penting nggak Bu? Ya, persembahan penting nggak Bu? Dua-duanya itu penting. Karena bicara persembahan itulah hidup kita. Itulah pertobatan kita. Hanya kadang-kadang bentuknya saudaraku ya, kadang-kadang kita memberi sesuatu atau melakukan sesuatu. Tetapi hasil daripada pertobatan akhirnya kita menjadi persembahan. Nah saudaraku, di sini ada ya, dari hasil pertobatan itu jadinya persembahan yang sejati. Kembali lagi di Roma 12 ayat 1-nya saudaraku ya. Jadi persembahan yang sesungguh-sungguhnya. Saudaraku ya, hidup kita yang benar, hidup kita yang berkenan sama Tuhan. Nah itu saudaraku ya, jadi ya hidup yang benar saudaraku ya, ibadah pun di situ. Jadi ibadah kita, persembahan kita saudaraku, di mana kita yang sungguh-sungguh sudah mengenal kebenaran, hidup dalam pertobatan dan hidupnya benar-benar melakukan perintah Tuhan. Jadi saudaraku, baru di situ dipersembahkan saudaraku. Jadi ada hasilnya yang sebenar-benarnya. Ya di sini mulai dari mana? Pertobatan. Dari pertobatan itulah di situ ada persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya dari persembahan yang kudus itu saudaraku harum. Begitu harum saudaraku. Ada yang saudaraku harus tahu. Kalau persembahan kita berkenan, itu dari mulai pertobatan dulu ya saudaraku ya. Dari pertobatan kita, lalu kita mempersembahkan. Nah, di situ persembahan kita itu harum. Nah, kalau harum saudaraku, standar atau tidak, dengan kita berkenan di hadapan Tuhan, dengan kita bertobat di hadapan Tuhan, ada yang lepas, yaitu apa? Yang pasti kutuk. Saudaraku, kalau ngomong kutuk marah ya. Kalau udah ngomong kutuk, wah itu banyak banget saya sering dimarahin gara-gara, oh aku nggak terkutuk, aku nggak dibawa kutuk. Ya, pasti orang banyak yang marah kalau ngomong kutuk. Saudaraku nggak sadar bahwa ketika kita tidak dalam pertobatan, udah pasti dibawa kutuk saudaraku ya. Nah kutuk itu apa aja? Ya macam-macam bisa kejadian. Sekalipun ya saudaraku, kadang-kadang kalau orangnya udah pinter, udah berpendidikan tinggi, nggak mungkin lah. Kalau udah sekolahnya tinggi nggak mungkin ada kutuk ya kan. Nggak mungkin ada malapetaka, nggak mungkin saudaraku. Kita ini manusia biasa. Siapapun kita saudaraku ya. Sekalipun derajat kita tinggi, tetap kita itu posisinya masih
orang-orang berdosa kalau tidak bertobat. Makanya walaupun melakukan apapun juga Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Karena memang hidup kita ini belum beres. Untuk itu yang berkenan di sini kalau kita nomor satu membersihkan diri. Nah kalau ngomong membersihkan diri berarti apa dong? Apakah mandi saja? Saudaraku, tentu kita kalau dibilang meninggalkan kejahatan berarti bukan mandi dong, bertobat. Jadi kok saudaraku mau berkenan hari ini, mulainya dari mana? Apakah saudaraku dengan membangun gereja? Apakah saudaraku dengan pelayanan yang bagus? Mungkin dengan gerejanya yang megah, yang indah. Langsung Tuhan suka, langsung Tuhan mau. Saudaraku, kita bisa lihat sama-sama, kita bisa baca di Alkitab itu. Bangunan yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Jadi kalau saudaraku sudah tahu firman Tuhan, harusnya juga mengerti bahwa sebenarnya apa sih yang dikehendaki Tuhan, apa sih yang Tuhan mau. Saudaraku ya, jangan saudaraku buru-buru melakukan yang dibilang, kalau ngomong, kalau udah ngomong kasih persembahan pasti udah beres, ya pasti udah berkenan. Tunggu dulu saudaraku ya, di sini persembahan itu hasil daripada pertobatan kita. Jadi kalau kita bertobat dengan benar, baru di situ persembahannya juga benar. Kan banyak saudaraku yang kita bisa lihat ya, yang bayar nasar, setelah begini bayar nasar, setelah begini bayar nasar. Itu nasar itu dikerjakan setelah mengerti. Ya, atau bahkan mungkin ini udah ada hasilnya. Sudah ada yang dikerjakan dan itu terbukti bahwa tangan Tuhan bekerja. Disitulah saudaraku ya, orang-orang bisa mengenal kebenaran karena udah membuktikan. Jadi jangan saudaraku, kalau kita nggak merasakan, kita susah juga untuk membuktikan. Jadi intinya dari yang berkenan itu saudaraku ya, kemuliaan Tuhan saudaraku itu kembali. Ya, nomor 2, persembahan yang harum. Jadi dari pertobatan itu, dari yang berkenan itu, akhirnya ya dari bertobat tentu berkenan ya saudaraku ya. Dari yang berkenan itu saudaraku ya, di situ kemuliaan Tuhan kembali. Lalu ada persembahan yang harum, baru persembahan kita harum. Yang ketiga saudaraku, kita juga bisa lepas dari segala kutuk-kutuk itu saudaraku ya. Jadi ya berkatnya itu dari situ awalnya, berkenan dulu saudaraku ya. Dari mana ia mulai? Dari hidup kita ya, yang benar-benar dibersihkan, benar bertobat, benar ya menyelesaikan pengakuan dulu saudaraku ya, sampai akhirnya benar-benar ya di situ kita tahu bahwa hidup kita itu sudah berkenan sama Tuhan. Karena banyak orang kalau udah ngomong bertobat itu debat, kalau udah ngomong persembahan itu debat. Saudaraku, harusnya kita orang percaya tahu mana yang berkenan, harusnya kita orang percaya tahu. Ya nggak perlu memperdebatkan, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan, ya tentu kita harus menyembah Tuhan dengan benar, saudaraku ya. Kalau dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku, mungkin juga ada orang-orang memakai ayat, ya harus begini, harus dalam roh. Sekarang dalam roh tuh, saudaraku lihat apa enggak? Kan kita nggak lihat. Tapi kalau bicara dalam kebenaran itu yang masih dilihat oleh manusia juga. Bahwa kita hidup benar, kita hidup berubah. Ada bukti-buktinya. Makanya kan ada dalam roh, ada dalam kebenaran. Dalam roh ini mungkin kita nggak bisa lihat. Tetapi kalau dalam kebenaran, Tuhan lihat, manusia juga lihat. Artinya apa? Klop, saudaraku ya. Jadi kita orang percaya harus tahu mana yang lebih berkenan. Mana yang harus dikuduskan lebih dulu. Dan mana yang lebih berkenan sama Tuhan lebih dulu. Saudaraku harus tahu. Mengenai persembahan diawali dengan pertobatan kita. Ya. Pelayanan, gereja, dan lain sebagainya. Itu dari pertobatan kita. Jadi walaupun kita WL bagus, firman Tuhan bagus, pendoa bagus, tapi nggak bertobat, kita udah bisa lihat, saudaraku, yang dinaikkan tidak sepenuhnya, tidak sepenuh hati, tentu Tuhan nggak berkenan. Kita bisa lihat ada 2 orang yang mempersembahkan, satu berkenan sama, yang satu lagi tidak berkenan. Untuk itu, siapa yang berkenan? Seperti apa yang berkenan? Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau mungkin bahas masih banyak lagi yang harus kita bahas saudaraku. Tapi intinya di sini saya kan ya singkatnya aja saudaraku, yang saya bisa dapat dari mana. Nomor 1 yang kudus itu tentu kalau yang kudus dan yang berkenan ya saudaraku ya. Yang kudus tentu hidup kita saudaraku ya. Mulai dari hidup kita dulu, kemuliaan Tuhan kembali, baru kita punya
baru kita mempersembahkan. Jadi begitu kita mempersembahkan, akhirnya apa yang berkenan itu harum, saudaraku. Yang dibilang berkenan itu harum. Jadi udah kudus, berkenan, ya tentu hasilnya pasti harum. Dan itulah yang dikatakan bertobat. Ya, itu yang dikatakan bertobat, saudaraku ya. Dan akhirnya ya apapun yang kita kerjakan, pelayanan kah, ibadah, gereja, dan doa, ya kan, kalau tadi di Yesaya ya Tuhan itu memalingkan mukanya kalau kita nggak benar. Walaupun kita berdoa, walaupun kita mempersembahkan, walaupun kita pelayanan, walaupun punya gereja yang besar, kalau kita nggak bertobat, saudaraku, Tuhan nggak mau lihat. Ya, lebih jelasnya saudaraku baca itu ya dari Yesaya 1 dari mulai ayat 10, saudaraku ya, di situ. Saudaraku, Tuhan nggak mau lihat, Tuhan memalingkan, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang saudaraku Tuhan juga nggak berkenan dari semua perbuatan kita, dari semua yang nggak baik ya saudaraku, yang benar-benar saudaraku harus pahami ya di sini, saudaraku harus benar-benar saudaraku ya hidup di dalam Tuhan itu harus diperhatikan lebih dulu. Jadi jangan saudaraku pelayanan dulu yang udah hebat-hebat ya. Mungkin wah saya udah pintar main musik, saya udah pintar berdoa, saya udah pintar khotbah, saya udah pintar lah semuanya. Saudaraku, sadar nggak berkenan atau tidak itu? Ya, karena dasarnya itu kekudusan. Mau gereja, mau apapun itu dasarnya kekudusan hidup kita. Jadi kalau hidup kita yang kudus itu sudah mendukung bahwa kita akan melayani Tuhan. Yang pasti itu. Dan kalau sudah hidup kudus dan kita melakukan yang udah pasti kita berkenan sama Tuhan. Untuk itu saudaraku harus diperhatikan dasar daripada hidup kita dulu. Ya, gimana kita bisa kudus, bagaimana kita bisa membangun sebuah gereja atau pelayanan atau apapun yang harus kita perhatikan. Itulah saudaraku ya. Jadi kenapa kita berangkat dari Yesaya 1 dari ayat 10 itu saudaraku ya. Kita harus tahu kalau kita benar-benar mau berkenan sama Tuhan, saudaraku perhatikan dulu ya saudaraku ya. Kalau dibilang basuhlah ya, kalau dibilang basuhlah berarti saudaraku ya kita harus benar-benar ya menyucikan diri benar saudaraku ya. Kita harus mempelajari benar yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau kita ini benar-benar ya menyelesaikan. Kalau dibilang basuhlah, bersihkanlah, bahkan kalau dibilang semerah kirmizi pun bisa diputihkan lagi. Jadi Tuhan mau sampai kita ini putih, saudaraku ya. Sampai di situ. Karena apa? Kalau di sini kan dan mulainya berkenan, ya setelah apa, saudaraku, baru di situ ya Tuhan akan mendengarkan. Kalau kita benar-benar mau, ya bisa dibilang kalau kamu menurut mendengar, ya maka kamu akan memakan hasil ya baik dari negeri itu. Jadi ada hasilnya, ada yang baik dari tempat kita, dari hidup kita. Ya gereja kah, saudaraku, gereja bisa dibilang kalau saudaraku gereja kita, pelayanan kita kan harus ada kuasa. Saudaraku ya, kalau nggak ada kuasa, saudaraku nggak bisa. Saudaraku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi intinya kalau kita berkenan kemuliaan turun, ya udah pasti saudaraku ya ada kuasa yang turun atas kita. Makanya ya saya percaya saudaraku kalau kita yang mau hidup dengan Tuhan, yang pasti dengan kita bertobat aja udah banyak saudaraku yang diselesaikan Tuhan. Apalagi begitu kita mempersembahkan dari bertobat itu, saudaraku, ya itulah yang akhirnya berkenan karena harum persembahan kita. Jadi kok saudaraku, dari sini gimana caranya saudaraku sampai benar-benar hidup kita ini berkenan. Nah, bagaimana mengenai kalau yang tadi kan ada pertobatan, di sini ada persembahan. Kita mulai lagi dari persembahan. Kalau hasil daripada pertobatan tadi, kemuliaan Tuhan turun, ya kan? Ya kita juga lepas dari kutuk, lalu apa yang kita kerjakan itu ya berkenan, harum di hadapan Tuhan. Lalu dari hasil dari persembahan, ya saudaraku ya, persembahan di sini apakah nggak ada hasilnya, saudaraku ya? Persembahan, jadi ini seperti dibolak-balik, saudaraku ya. Kalau kita bertobat, kita bisa mempersembahkan. Dan kalau kita sudah ada dalam persembahan, saudaraku, di situ hasilnya juga pertobatan. Nah ini saudaraku ya, jadi kalau tadi hasilnya
pertobatan itu bisa mempersembahkan, berkenan maksud saya, hasilnya persembahan itu juga itu bisa menghasilkan pertobatan. Jadi di situ yang satu hasilnya harum, yang satu hasilnya jadi terang. Jadi orang bisa lihat hasil daripada pertobatan kita itu, jadinya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dari pertobatan kita itu akhirnya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya kita bisa melayani. Akhirnya kita bisa melakukan yang baik. Karena apa, saudaraku ya, kita tahu bahwa Tuhan itu mau berkenan sama kita. Jadi hasil daripada pertobatan itu endingnya bisa kemuliaan kembali dan berkat Tuhan juga daripada persembahan. Jadi persembahan itu ada hasilnya enggak, Bu? Mungkin saudaraku juga bertanya. Justru dari persembahan itu, saudaraku, itulah bukti bahwa kita itu bertobat. Kenapa? Saya balik lagi di Roma 1 tadi, saudaraku ya. Karena dari Tuhan menghendaki kita ya pertobatan. Jadi begitu bertobat, yang dilihat apa? Terang. Terang itu berarti orang lain bisa lihat kebenaran dari kita. Orang lain juga bisa melihat ya perubahan-perubahan, karena di situ ada berkat-berkat yang kita nggak pernah sadari, kita nggak pernah tahu bahwa ada yang banyak dipulihkan Tuhan, ada banyak yang dikerjakan Tuhan dari dalam kehidupan kita, dari pertobatan itu. Jadi kok saudaraku yang sungguh-sungguh ya kita bisa lihat saudaraku ya di hasilnya. Kalau kita lihat saudaraku yang berkenan sama Tuhan tuh gak dikutuk lagi saudaraku ya. Dan kalau kita ya lihat semuanya itu sebenarnya Tuhan mau hanya mengarah kepada pertobatan. Saudaraku ya, Tuhan itu bukan untuk yang aneh-aneh. Karena saudaraku, ini masalahnya kalau udah bicara pertobatan dan persembahan, ya seringnya ini jadi banyak yang bermasalah. Karena dipikir ya hanya memperkaya gereja, atau bahkan juga mungkin dianggapnya untuk hamba Tuhan. Saudaraku, secara manusia, kenapa persembahan itu nanti setelah kita bertobat atau kita mengerti? Karena itulah yang saudaraku kita harus tahu. Itu hanya hubungan antar manusia dengan manusia. Tapi kalau udah pertobatan, itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, makanya harus Tuhan dulu. Manusia harus sama Tuhan dulu, baru saudaraku mempersembahkan, sehingga apa yang kita lakukan itulah bukti bahwa kita menunjukkan bahwa kita sudah mengerti, mengenal Tuhan, sehingga kita melakukan. Untuk apa kita melakukan? Ya tentu untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Dan itulah yang saudaraku harus tahu, bahwa pekerjaan Tuhan itu yang membutuhkan semua itu, dari mulai tenaga kita, pelayanan kita itu kan, ya dari situ saudaraku. Kalau orang belum bertobat tentu nggak pengen melayani. Ya kan? Nah sama aja saudaraku ya, kita udah tahu pekerjaan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan, kita melakukan apapun yang kita harus kerjakan, mungkin pelayanan, atau yang berbentuk tenaga, berbentuk materi, yang berbentuk apapun itu. Karena kita sudah mengerti bahwa di dalam pekerjaan Tuhan banyak membutuhkan segala sesuatu, baik dana, tenaga, ya semuanya itu. Makanya orang yang bertobat biasanya baru tahu pelayanan, ya kan? Tapi kalau orang yang belum bertobat biasanya melayani ngerasa rugi, mempersembahkan juga merasa rugi. Apapun yang dilakukan merasa rugi semuanya. Waktunya rugi, tenaganya rugi, apalagi uangnya tambah rugi. Untuk itu jangan buru-buru saudaraku ya. Mengambil keputusan kadang-kadang saudaraku persembahan dulu. Akhirnya saudaraku nanti akhirnya jadi masalah. Kenapa? Karena sebenarnya yang persembahkan itu belum tobat. Dan ingat saudaraku, kalau secara dunia aja orang yang memberi itu bermasalah. Orang yang membeli itu akhirnya dia belakangan yang kurang baik. Kan ketahuan sekali saudaraku ya, bahwa apa yang kita lakukan itu nggak jadi berkat. Ya, jadi kalau akhirnya bermasalah saudaraku ya, itu termasuk tidak harum. Itu termasuk juga nggak berkenan. Karena kalau orang yang sudah tahu mempersembahkan, ya udah tahu melakukan, itu sudah mengerti kebenaran bahwa ini untuk Tuhan. Memang yang berbentuk dunia ya untuk urusan dunia.
Tetapi kalau urusan yang pertobatan hidup kita itu urusan kita dengan Tuhan. Makanya kalau saya secara pribadi ya sama, kita harus belajar dari firman Tuhan bahwa semua itu diawali dari pertobatan kita dulu. Jadi jangan pelayanan dulu, saudaraku, jangan kita mempersembahkan yang merasa yang lebih hebat atau yang lebih bagus, saudaraku, padahal itu semuanya sama Tuhan ini belum berkenan. Akhirnya buntut belakangannya nggak baik, ya, pelayanan endingnya marah, persembahan akhirnya bersungut-sungut. Jadi apapun yang dilakukannya itu belum beres atau belum sesuai. Maksud saya gini, belum dengan hatinya, ya, masih dengan panas hati. Ya, kalau akhirnya marah berarti waktu memberikannya masih emosi. Ya, kalau akhirnya mungkin nggak baik, ya berarti waktu melakukan itu juga nggak baik. Jadi kalau ngomong pelayanan, wah aku udah pelayanan capek-capek. Kalau ngomong ya kan ke gereja, wah aku sudah capek-capek. Semuanya udah capek-capek. Ya saudaraku harusnya mengerti. Kalau bicara kita udah bertobat, ini persembahanku. Persembahanku itu hidupku yang sejati, hidupku yang kudus, hidupku yang bertobat. Itu persembahanku. Sehingga apapun yang dilakukannya itu tujuannya memang untuk Tuhan. Baru akhirnya saudaraku orang berpikir, oh iya, saya mau buat gereja, saya mau buat ini itu karena apa? Karena memang sudah mengerti ini pekerjaan Tuhan. Ini ladang Tuhan, ini pelayanan Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan bentuknya sudah persembahan. Kenapa tadi saya sebutkan, ya, dari bertobat itu baru kita mempersembahkan. Dari persembahan itu juga saudaraku itulah bukti daripada pertobatan. Akhirnya dari dua-duanya itu dengan hidup yang bertobat, akhirnya kita bisa mempersembahkan yang baik, saudaraku, ya. Bisa mempersembahkan yang harum. Jadi kalau dari hidup yang benar juga kita bisa mempersembahkannya, saudaraku, karena apa? Karena memang kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga urutannya itu benar, saudaraku. Jadi bertobat baru mempersembahkan. Karena itulah supaya kita semua memahami kalau bicara persembahan. Karena orang biasanya kalau udah ngomong tobat, bongkar dosa. Kalau udah ngomong persembahan, wah itu sesuatu yang merugikan. Atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang dengan berbagai macam penilaian persepsi yang kadang salah-salah, saudaraku. Padahal persembahan itu penting kalau kita udah tahu bertobat. Karena itu intinya dari tubuh kita. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya dari hidup kita. Ini persembahanku Tuhan. Ya kalau tubuhnya yang dipersembahkan, ya kan tubuh ini melakukan apa saja. Kan bisa saja. Tubuh kita bisa mungkin menyanyi, kita bisa berdoa, ya kan? Dan banyak yang bisa kita kerjakan kalau hidup kita sudah kudus, hidup kita sudah berkenan sama Tuhan. Lalu apapun yang kita kerjakan, kalau nyanyi ada urapan, kalau doa ada urapan, bawa firman Tuhan juga ada urapan, ya. Semuanya membawa kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya udah dalam kemuliaan, tidak lagi dalam dosa. Jadi itulah saudaraku yang saya bilang dari pertobatan, saudaraku, ya, di situ menghasilkan persembahan yang sejati. Dari persembahan itulah, saudaraku, ya, itulah hasil daripada, ya, yang kita lakukan, saudaraku, ya, akhirnya menjadi terang. Bisa menjadi terang, ya, saudaraku, ya. Jadi dari bertobat bisa harum, dari mempersembahkan bisa jadi terang, dan akhirnya sebenarnya itu saudaraku, itu berkenan sama Tuhan. Jadi saudaraku, saya punya gambarannya di sini, saudaraku, ya, saya dekatkan seperti ini. Ya, saudaraku, ya, ini yang saudaraku mungkin bisa lihat, saudaraku. Mungkin kalau nanti saudaraku mungkin bisa saudaraku bisa lihat, ya, dari mana dan supaya seperti apa akhirnya. Jadi saudaraku, karena mungkin keadaan, jadi ya saya hanya seperti ini, saudaraku, ya. Tapi di sini saya sungguh, saudaraku, saya merasakan benar bahwa Tuhan mau kita itu berkenan, saudaraku, ya. Sehingga supaya apapun yang kita lakukan jangan sia-sia. Jadi kalau saudaraku mau melayani hari ini, itu bentuk bukti bahwa saudaraku memang mempersembahkan. Kenapa? Karena memang sudah mengenal Tuhan, sudah bertobat. Jadi kalau saudaraku mau melakukan apapun itu bukti daripada saudaraku juga benar-benar, ya, menyembah, saudaraku, ya, karena memberi kepada Tuhan, sehingga tidak sungut-sungut, saudaraku, supaya kita juga mengerti, saudaraku. Karena gini, saya juga diberkati dari Matius 9 di sini dikatakan, saudaraku,
Ya, jadi sebenarnya Tuhan kan panggil, ya, Tuhan panggil Matius, ya, di sini pemungut cukai. Jadi Tuhan panggil orang-orang berdosa. Ya, Tuhan panggil orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan nggak panggil orang-orang yang benar, bahkan mungkin dari pelacur kah, dari orang-orang yang berdosa? Tetapi ya di sini Tuhan datang itu untuk apa? Karena di sini dari ayat 12, saudaraku, dikatakan di sini Yesus mendengarnya dan berkata, dari Matius 9 ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, ini masih ada lagi, saudaraku. Belas kasihan bukan persembahan. Ya. Jadi saudaraku, ingat, apapun yang kita lakukan, kasihnya jangan lupa. Dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, saudaraku itu. Jadi gimana kalau kita melihat orang berdosa? Gimana kalau kita melihat orang bersalah? Saudaraku, ingat, kita tetap harus punya kasih. Jadi Tuhan juga menghendaki belas kasihan. Bukti dari sini, saudaraku, bahwa Tuhan itu mau memulihkan juga. Tuhan mau membawa orang-orang berdosa itu juga baik, saudaraku, ya. Tuhan mau itu. Makanya kalau yang tadi yang kudus dan yang berkenan, itu catat baik, saudaraku, ya. Yang kudus bukan berarti orang benar, orang yang sudah beres. Tetapi yang dari gak kudus, ya, menjadi kudus. Makanya kalau kita sudah mengenal, nomor satu, kita mengenal Tuhan, yang harus kita kerjakan, jangan buru-buru bernasar, jangan buru-buru mempersembahkan, tapi kita bertobat, saudaraku, ya. Bertobat supaya kita akhirnya bisa mempersembahkan. Jadi apapun yang akan kita lakukan akan ada hasilnya yang akan menjadi harum, saudaraku. Jadi kalau saudaraku lihat tadi dari sini, mungkin saya nggak begitu bisa menjelaskan lebih detail, tetapi saudaraku, saya tuliskan ini, saudaraku, supaya saudaraku tahu ada perbedaannya, saudaraku. Tetapi di sini menujuannya satu, yaitu tubuh kita. Pertobatan itu tubuh kita, hidup kita. Jadi kita berangkat dari Yesaya 1 tadi, ya saudaraku, kita lihat, saudaraku, berangkatnya dari kekudusan. Jadi jangan langsung yang hebat-hebat secara dunia, tetapi kita kembali merendahkan diri. Mari kita bertobat, kita jauhin yang gak baik, saudaraku, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ya, kita tinggalkan yang jahat supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan akhirnya berkenan. Baik kita ibadah, pelayanan, dan persembahan-persembahan nazar, persembahan khusus, persembahan apapun itu, saudaraku, lihat, ya. Mau Yakub kah, Abraham kah, semua kita lihat, saudaraku, mereka orang-orang yang begitu tahu. Mereka akhirnya buat persembahan. Ada satu tanda yang bahwa di situ mengenal Tuhan. Di mana dia mengenal Tuhan, di situ dia taruh persembahan itu. Ya, saudaraku, mungkin masih banyak lagi yang saudaraku harus tahu. Tapi intinya hari ini bicara pertobatan dan persembahan, saudaraku, itu yang saudaraku harus pahami, yang berkenan sama Tuhan. Ya, maksud saya bicara pertobatan dan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mulai dari kita meninggalkan yang jahat, meninggalkan dosa, supaya kemuliaan Tuhan kembali, lalu kita melakukan bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu bagaimana, maaf saudaraku, ya, dengan persembahan-persembahan kita. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa dari apa yang kita lakukan itu, maaf saudaraku, ada hasil pemulihannya. Ada hasilnya, saudaraku, ya. Jadi berkenan, kalau berkenan pasti ada hasilnya. Jadi kalau harum pasti ada buktinya, saudaraku, ya. Tuhan akhirnya apa? Menurunkan kemuliaannya, yang pasti kita akan lepas dari dosa, akan lepas dari segala kutuk-kutuk, saudaraku, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa hidup kita, maaf saudaraku, akhirnya berkenan sama Tuhan, akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, kita banyak ya yang bisa, saudaraku, kita
Lihat, karena dari manapun tujuannya Tuhan tetap semuanya menuju kepada pertobatan. Pertobatan itu yang paling penting. Pertobatan itu yang utama. Pertobatan itu yang nomor satu. Sampai akhirnya hidup kita itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dan berkenan sama Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saya percaya saudaraku akan tahu bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki sesuatu yang baik. Saudaraku, bukan berarti nggak boleh mempersembahkan. Saudaraku, mempersembahkan itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, ada yang lebih utama. Apakah pelayanan nggak penting, Bu? Pelayanan itu penting. Ya, apapun yang harus kita kerjakan, semua itu penting, saudaraku ya. Tetapi saudaraku harus sadar betul bahwa apapun yang kita lakukan, saudaraku harus tahu tujuannya biar Tuhan berkenan. Dan mana yang Tuhan berkenan, pasti hidup kita juga ikut dimerdekakan. Hidup kita juga ikut dilepaskan. Yang pasti dengan kita bertobat, dengan kita mempersembahkan, akhirnya kita tidak terkutuk lagi. Akhirnya kita tidak terbelenggu lagi dengan dosa. Dan kalaupun saudaraku harus berkhotbah, kalaupun saudaraku harus bernyanyi, kalaupun saudaraku harus berdoa, kalaupun saudaraku harus memberi persembahan-persembahan khusus, semuanya itu berkenan. Karena apa? Memang kita sudah punya hati takut akan Tuhan. Dan kita mau melakukan semua itu dengan segenap hati. Untuk jadi apa? Jadi berkat. Untuk jadi terang. Untuk menjadi garam. Dan apa yang dilihat, saya percaya kemuliaan Tuhan pasti ada di atas kita, orang-orang yang sudah hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kesimpulannya siang hari ini saudaraku, mungkin masih banyak kalau kita mau bahas karena dengan keterbatasan waktu saudaraku, tapi ini yang benar-benar kita harus tahu mana yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Saudaraku, ingat hari ini tentang pertobatan dan persembahan, yaitu yang kudus dan yang berkenan, saudaraku ya. Jadi bagaimana caranya? Utamakanlah saudaraku ya pertobatan itu supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik dan akhirnya persembahan kita harum dan kita bisa juga membawa kepada Tuhan yang lebih lagi. Akhirnya kita bisa menjadi terang. Dan dari situlah saudaraku ya, kita hidup berkenan sama Tuhan. Ada dua, kemuliaan Tuhan kembali dan berkat serta pemulihan. Jadi ada hasilnya saudaraku ya. Tapi kalau kita hanya asal-asalan, tentu nggak akan lihat hasil. Tetapi saya menjadi orang percaya, saya nggak mau juga song saudaraku ya. Saya nggak mau kalau hasilnya nggak ada. Saya mau jadi orang percaya, saya mau jadi hamba Tuhan yang memang benar-benar saya juga melihat hidup saya berubah. Saya mau lihat hidup saya juga pulih. Saya mau lihat hidup saya diberkati. Untuk itu saya detail sekali saudaraku. Ini yang mana yang harus saya lakukan? Ya kan? Bertobat. Ya, yang pasti kita bersihkan hidup kita. Dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Apa bentuknya? Saya nggak tahu. Tidak terbatas. Karena kita masing-masing punya persembahan. Dan tujuannya untuk apa? Untuk berkenan kepada Tuhan. Dan apa hasil akhirnya kalau udah berkenan? Ada berkat, ada pemulihan, dan ada apa? Kemuliaan Tuhan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan supaya benar-benar dengan segenap hati. Kalau saudaraku yang mungkin mau mengakui salah dalam pelayanan, salah dalam persembahan, saudaraku masih marah, masih sungut-sungut, mungkin waktu melayani pun juga saudaraku masih belum sepenuh hati, masih banyak yang ngomel-ngomel, apapun itu berarti memang belum tobat. Ya, orang kalau udah bertobat, udah sungguh-sungguh kenal Tuhan, nggak rasa capek lagi. Kenapa? Semua untuk Tuhan. Dan kalau kita berkenan, kita yang menerima kembali. Untuk itu, kita semua harus menyadari itu, bahwa saya harus melakukan mana yang berkenan. Untuk itu kita satukan hati kita mengangkat tangan, dan sekiranya saudaraku ada hal-hal yang di dalam hati kita nggak baik, mari kita sadari dan kita masuk dalam kebenarannya. Kita berdoa, saudaraku, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melihat, Engkau melawat umat-Mu dimanapun itu berada, dan apapun yang menjadi kendala, pergumulan dalam hidupnya. Ya Tuhan, Kau yang tahu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Setiap pendengar atau jemaat-Mu Tuhan yang sedang berlangsung bersekutu ya Tuhan, sekiranya ada hal-hal yang mereka beratkan atau susahkan dalam hati mereka,
ya karena pelayanan ini, karena keberatan ini, karena keberatan itu, sehingga mereka bersungut-sungut atau mungkin nggak rela, nggak suka cita. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang mengingatkan. Kalau bicara apapun itu Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa landasan dari semuanya itu, kami harus bertobat, kami harus hidup berkenan, kami harus hidup kudus di hadapan-Mu. Untuk itu Roh Kudus tolonglah, Roh Kudus tuntunlah, agar setiap pribadi mengenal, agar setiap pribadi mengetahui bahwa ada yang lebih penting untuk kita lakukan ketika kita mau melakukan atau mempersembahkan, supaya kita bertobat lebih dulu, sehingga dari pertobatan itu akhirnya kami bisa mempersembahkan, bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan pemuji, sebagai hamba Tuhan pembawa firman, sebagai penginjil, sebagai pendoa, atau sebagai pelaku-pelaku apapun itu yang harus dilakukan, persembahan-persembahan khususkah, semuanya biarlah dikerjakan atas dasar karena percaya dan mengenal Tuhan, sehingga setiap apapun yang dilakukan, bukti daripada pertobatanku, aku mempersembahkan dengan benar, dengan segenap hati, menyembah dalam roh dan kebenaran, bahkan mempersembahkan juga di dalam roh dalam kebenaran, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan umat-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya benar-benar mengenal kebenaran dengan baik, sehingga apapun yang dilakukannya benar-benar tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat hasil daripada pembenaran itu Tuhan. Engkau berkenan akan persembahan kami, Engkau berkenan akan gereja dan pelayanan kami, Engkau berkenan akan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan, terang-Mu juga bercahaya, dan semua orang boleh melihat, karena Engkau ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Untuk itu terpujilah nama-Mu selama-lamanya, biarlah di dalam hidup kami benar-benar ada hidup-Mu Tuhan, dan segala kemuliaan juga hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya ya Tuhan yang Kau sudah ajarkan kepada kami, biarlah kami sungguh bertekun di dalamnya. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi, dan setiap yang ibadah Engkau memberkati, dan setiap yang melakukan persembahan, pelayanan apapun bentuknya juga Engkau memberkati, bahkan setiap kami yang akan melayani juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah umat-Mu yang beribadah kepadamu dan yang melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap dalam persekutuan, dalam roh, dalam Bapa, dan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang Engkau sudah berikan bagi kami, untuk kami bisa terus ada bersama-sama dengan Kau Tuhan. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami, untuk kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah Tuhan menyertai, memberkati, menolong, menghibur, bahkan memberikan kekuatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.